dan itu perlu ditemukan gitu, bukan kita memilih, tidak, tapi itu saya rasa itu jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Perempuan Mengaji. Kali ini saya ditemani dengan bintang tamu kita, seorang penulis bestseller nasional, yaitu Wilda Sanavero. Selamat datang di podcast Perempuan Mengaji. Selamat datang. Apa kabar, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi terima kasih waktunya sudah meluangkan di tengah-tengah kesibukannya untuk diajak podcast di Perempuan Mengaji. Siapa yang berani menolak? Enggak, terima kasih juga sudah diberi kesempatan bisa bergabung, sharing, juga muncul di channel YouTube Perempuan Mengaji. Terima kasih untuk Neng Ulia dan tim. Ya, kita juga terima kasih ya pokoknya atas kehadirannya. Oke, baik teman-teman, di sini kita akan ngobrol santai saja seputar tentang literasi dan juga bagaimana seorang Wilda Sanavero ini menempuh perjalanannya dalam dunia tulis menulis seperti itu. Jadi sebenarnya mulai kapan sih dengan punya minat atau mungkin punya gairah untuk terjun di dalam dunia literasi? Sejak kita kecil, semua orang saya rasa punya minatnya sendiri. Cuman baru menyadari kalau itu menjadi sebuah bakat baru mungkin semester 3 waktu di kampus. Itu pun karena ada salah satu proyek bersama dosen. Beliau menerjemahkan beberapa novel dan kami terlibat di sana hampir sekitar 3 bulan lebih. Jadi karena dikejar deadline seperti mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang sehingga di sini kok seru ya, kayak gitu. Meskipun basically saya tidak terlalu fasih bagaimana teknis menerjemahkan. Cuman ya itu tadi, dosen saya hanya memesan, learning by doing gitu. Kamu pelajari selagi kamu mengerjakan. Jadi kalau otodidak sih enggak, ya emang belajar, cuman ya dengan cara kita sendiri. Jadi sini kamus, sini tasrifan, sini novelnya. Kalau kamus di bahasa Arab kan ada banyak kan nih, maksudnya ada beberapa versi dan tingkatan, Al-Bisri, Al-Munawir, sampai Munjid, ya itu semua tuh sebenarnya. Berarti semuanya dulu benar-benar masih dalam keadaan satu fisik, meja, ya. Di dalam satu meja tuh ada naskah asli, hasil terjemahan yang belum disunting, kemudian beberapa referensi yang lebih pada nahwu saraf, terus kemudian kaidah-kaidah dalam menyusun kalimat. Itu tahun berapa? Semester 3? Semester berapa ya? Semester 4 ke 5. Sekitar tahun berarti 2000? Aduh, lupa saya. Kuliah 8 tahun soalnya, Neng. 2000. Enggak, maksudnya kenapa kemudian memilih kamus yang dalam bentuk fisik, enggak yang digital secara kita bisa nyari gitu. Waktu itu HP itu masih, saya pribadi masih dari BlackBerry ganti ke Samsung Duos. Jadi belum seterbuka ini gitu loh. Referensi digital tuh belum seterbuka ini, dan mahasiswa, apalagi kami mahasiswa sastra Arab, ya emang hari-hari tuh ini bawa kamus, bawa beberapa kitab yang lain gitu. Jadi nggak kepikiran untuk download, atau paling ada cuman itu di Google lagi-lagi, bukan aplikasi. Bukan aplikasi, ya. Oke. Berarti mulai tahun 2013 dan dimulai dari sebuah proyek penerjemahan ya. Kalau 2013 mboten. 2000 berapa ya? 10. Saya masuk itu 2013. Oh, berarti awal. 2015-an. Iya. 2015. Iya. 2015 tuh udah selesai nih. Proyeknya sudah selesai. Udah selesai. Ya, oke. Berarti dimulai dari situ ya, maksudnya proyek penerjemahan. Iya. Mulai intens dengan dunia tulis menulis.
dunia mengarang dan beberapa karya-karya fiksi itu waktu kami mengerjakan novel-novel terjemah. Oke. Terus berarti setelah kemudian mendapatkan atau berhasil melaksanakan proyek terjemahan itu, lalu kan jenengan menulis sebuah buku yang national bestseller atau mungkin international bestseller. Pengertian international bestseller itu gimana? Ya jangkauannya nggak cuman mungkin ya, nggak cuman di lingkup Indonesia aja. Terserah lah ini istilahnya apa. Cuman ya memang ada beberapa teman-teman pembaca yang tinggalnya bukan di Indonesia, cuman memang orang Indonesia gitu. Jadi ya bersyukur saja bukunya udah sampai sana meskipun orangnya belum. Iya, jadi buku Perempuan yang Memesan Takdir yang diterbitkan Mojok tahun 2017 ya. 2018. Ini menjadi salah satu buku yang bestseller dan sudah cetak ulang berkali-kali. Gimana sebenarnya proses dibalik penulisan buku itu? Dan padahal maksudnya kalau kita ngelihat kan bukunya tidak terlalu tebal, tapi sebegitunya mungkin orang-orang yang punya pengalaman realitas yang sama, atau mungkin bagaimana penulis punya sudut pandang itu untuk kemudian dituangkan dalam tulisan. Lebih ke gini sih Ning, artinya saya bukan aktivis. Oke. Saya juga bukan apa istilahnya, influencer atau politik kreator, konten kreator, nggak yang kayak gitu-gitu. Artinya jujur saja saya tidak punya misi apa-apa sebenarnya selain dari bahwa ya saya manusia biasa yang punya beberapa pertanyaan atas hidup ini, termasuk tulisan-tulisan yang ada dalam buku Perempuan yang Memesan Takdir itu juga bagian dari dilema pertama saya tentang perempuan dan relasi-relasinya, kemudian tentang apa istilahnya personality ya, artinya tentang bagaimana kita sendiri memposisikan diri sendiri untuk diri sendiri juga. Ya dilema tentang mungkin kalau di tahun itu picisannya pencarian jati diri yang kayak gitu-gitu. Kemudian posisi perempuan dan relasinya tadi. Cuman saya juga tidak tahu kenapa, tapi munafik sih kalau bilang saya tidak tahu. Karena beberapa sampai hari ini juga saya juga bingung, artinya ini sudah tahun keempat, jadi terbit tahun 2018. Berarti hampir tiap tahun itu cetak ulang. Secara teknis kapan dicetak ulang saya kurang tahu detailnya. Cuman memang kemarin dari penerbit memberi kabar terbaru bahwa ini akan cetak ulang. Maksudnya untuk buku yang setipis itu sampai di tahun yang lebih dari 1 atau 2 tahun masih ada yang review, masih ada yang istilahnya menulis resensi, itu cukup membuat saya terharu dan apa ya, mungkin jadi salah satu alasan untuk aku harus terus menulis gitu. Jadi terpacu dari situ. Dan itu prosesnya berapa lama? Kalau buku yang pertama, yang Perempuan yang Memesan Takdir itu sebenarnya gimana ya? Kalau ya mungkin nggak tahu sih untuk penulis-penulis yang lain. Cuman untuk di saya itu terjadi. Jadi ini kan prosa gitu loh, kumpulan prosa. Artinya beda kalau novel ya. Kalau novel itu kan harus alur ceritanya nggak putus gitu loh, terus continue, sehingga kita bisa mengatakan oh ini ditulis dari tahun sekian sampai tahun sekian gitu. Kalau prosa atau cerpen mungkin lebih ke ini prosa-prosa atau ini cerpen-cerpen yang dikumpulkan dari tahun sekian sampai sekian. Bukan buku ini ditulis dari tahun sekian sampai sekian tuh. Ini terlalu ini sih menurutku, beda kalau sama novel gitu. Jadi itu prosesnya berarti ya entah dalam waktu yang nggak bisa ditentukan. Kalau saya nggak lupa ya, mungkin sekitar itu cerpen
terkumpul dari tahun 2 tahun lah kurang 2 lebih. tahun ya. Terus kemudian setelah itu jenengan terpacu untuk terus menulis dan akhirnya terbitlah buku kedua, paragraf-paragraf untuk Ya, Lorella. ini juga sebenarnya saya yang heran kenapa buku yang kedua ini tidak responnya tidak seperti buku pertama gitu. Padahal menurut saya buku kedua ini justru yang cukup fenomenal dan apa ya dibanding buku pertama. Temanya lebih nggak picisan gitu loh, bener. lebih nggak picisan. Ya itulah, mungkin pembaca agak bingung ya, artinya tadinya memang kan secara tema lumayan apa ya beda jauh. Kalau yang pertama ini benar-benar tentang romantik dari sudut pandang yang paling dekat, yaitu sudut pandang kita sendiri, problematika percintaan dan yang tadi saya sebutkan dilema perempuan dan relasinya. Yang kedua ini justru lebih luas lagi, artinya kita membahas yang ada di tengah masyarakat. Iya betul, dari mulai kenegaraan, kesederhanaan, semuanya ada di paragraf-paragraf untuk sudah baca nih? Sudah dong, sudah hatam. Dan itu juga kolaborasi dengan Tovan Angga ya? Ya, beliau adalah seorang fotografer juga videografer yang karyanya menurut saya sangat-sangat luar biasa. Jadi memang ya kolaborasi antara foto fotografer. Jadi itu sebenarnya lucu juga nih. Itu tuh foto-foto yang tadinya ada di folder recycle bin-nya beliau gitu. Jadi waktu ada kami dulu berproses di tempat yang sama, yang akhirnya sekali waktu saya buka komputernya beliau, saya buka file-filenya. Loh, kenapa di recycle bin ada file sebagus ini? Oh, justru jenengan yang menemukan. Gitu. Iya. Tapi memang beliau sejak awal pengen gimana ya caranya saya punya karya yang itu nggak hanya sekedar untuk portofolio, tapi ini benar-benar karya. Karena kalau menurut yang saya dengar, kalau fotografer ini kan proyek-proyek foto untuk lomba atau untuk pameran, untuk apa gitu kan, jatuhnya kan file gitu loh, digital, ataupun kalau cetak ya hanya kayak album foto. Nah, beliau ini sebenarnya punya angan-angan ini gimana ya caranya biar karya ini agak berbeda tapi tidak keluar dari esensi fotografi gitu. Ya apa Mas, kalau misalkan kita bikin album prosa, tetap kami nyebutnya album prosa karena lagi-lagi kita kemas sefiksi mungkin gitu, meskipun di sana kalau dunia fotografi itu nyebutnya apa ya istilahnya apa? Kalau potret ya tuh, lupa saya. Ya itulah pokoknya teman-teman mungkin jauh lebih tahu tentang itu. Gitu. Penulisan jenengan, maksudnya istilahnya nyebutnya apa sih, genre ya atau genre sih? Kalau kita orang Indonesia sih nyebutnya genre. Memang jenengan lebih mengarah ke prosa. Atau itu tidak direncanakan ya Neng, kurasa ya itu tadi kalau kita semua menyadari bahwa kita punya minat di bidang tertentu pasti itu, cuman butuh waktu untuk menyadari bahwa itu bakat kita gitu, dan itu perlu ditemukan gitu, bukan kita memilih, tidak, tapi itu saya rasa itu jadi dilema setiap orang, artinya apalagi penulis misalkan jenengan kan juga beberapa ini kan nulis juga. Ini gaya tulisanku yang kayak gimana ya, stilistikanya yang gimana ya, karakternya yang gimana ya, kayak gitu. Dan itu cukup memakan waktu untuk bisa menemukan aku ini gitu. Ini tipeku banget gitu ya. Iya, mungkin gitu.